Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Elmi Datul Khair. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Ahmad Mazaki Syekh Jember. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu tentang Khawarij dan Murji'ah. Nah, pernahkah teman-teman mendengar ada kelompok yang terlalu keras dalam menilai orang lain, atau sebaliknya ada yang terlalu longgar terhadap dosa, seperti itu. Nah, dua sikap ini pernah muncul dalam sejarah Islam dan melahirkan aliran Khawarij dan Murji'ah. Nah, jadi teman-teman jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang sejarah kemunculannya. Kita mulai dari sejarah kemunculannya. Yang pertama yaitu Khawarij. Nah, kata Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nah, mereka disebut Khawarij karena keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kemunculan Khawarij terjadi setelah perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal sebagai perang Siffin. Nah, saat itu dilakukan tahkim atau penyelesaikan konflik. Namun sebagai pendukung Ali menolak keputusan tersebut. Mereka berkata, tidak ada hukuman selain hukuman Allah, seperti itu. Nah, menurut mereka menerima tahkim berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan pada akhirnya mereka keluar dari kelompok Ali dan membentuk kelompok sendiri, yaitu Khawarij. Nah, kelompok ini terkenal sangat keras dan mudah mengkafirkan orang lain yang dianggap berdosa atau berbeda pendapat. Nah, yang kedua yaitu kelompok Murji'ah. Jadi berbeda dengan Khawarij, Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap sikap ekstrim Khawarij, seperti itu. Jadi kata Murji'ah berasal dari kata arja'a yang berarti menunda atau menangguhkan, seperti itu. Nah, jadi mereka berpendapat bahwa penilaian terhadap orang yang berdosa besar itu sebaiknya diserahkan kepada Allah di akhirat nanti, seperti itu, bukan langsung dihakimi kafir waktu di dunia, begitu. Nah, jadi Murji'ah itu muncul pada masa konflik politik umat Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan dan pada masa perselisihan antara Ali dan Muawiyah, seperti itu. Jadi tujuan awal Murji'ah itu sebenarnya untuk menjaga persatuan umat dan menghindari sikap saling mengkafirkan, seperti itu. Oke, yang kita bahas yang pembahasan yang kedua yaitu tentang doktrin utama. Doktrin utama tentang Khawarij yaitu orang Islam yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Nah, sedangkan pemimpin yang dianggap tidak adil itu wajib dilawan, seperti itu. Jadi mereka itu sangat tekstual dalam memahami Al-Quran. Mereka menekankan amal sebagai bagian utama dari iman. Nah, bagi Khawarij, iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, jika seseorang melakukan dosa besar, maka imannya itu dianggap hilang. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena pemikiran inilah Khawarij sering bersikap keras, bahkan melakukan pemberontakan. Nah, begitu. Oke, yang kedua yaitu doktrin Murji'ah. Sedangkan Murji'ah ini memiliki doktrin yang lebih longgar. Mengapa demikian? Karena mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tetap dianggap mukmin, seperti itu. Nah, iman ini cukup di dalam hati dan pengakuan secara lisan. Jadi amal bukan menentu utama iman. Nah, urusan dosa besar gimana? Nah, jadi urusan dosa besar itu diserahkan kepada Allah.
Nah, jadi menurut Murji'ah itu seseorang itu tidak mudah dikafirkan hanya karena berbuat dosa. Seperti itu. Jadi pandangan ini membuat mereka lebih toleran dibandingkan Khawarij. Nah, yang ketiga yaitu pandangan tentang iman Khawarij dan Murji'ah. Jadi perbedaan tersebut antara Khawarij dan Murji'ah ada pada konsep iman. Nah, yang pertama yaitu pandangan Khawarij. Jadi menurut Khawarij itu iman harus dibuktikan dengan amal, seperti itu. Orang yang melakukan dosa besar dianggap keluar dari Islam, katanya Khawarij. Nah, iman ini bisa hilang karena apa? Karena maksiat. Nah, jadi mereka itu sangat keras dalam menilai keimanan. Jadi sangat-sangat keras dalam menilai keimanan seseorang. Nah, beda lagi dengan pandangan Murji'ah. Sedangkan menurut Murji'ah, iman itu berada di dalam hati. Jadi dosa itu tidak langsung menghilangkan iman. Jadi, pelaku dosa besar itu masih tetap mukmin bagi Murji'ah, seperti itu. Jadi, yang menentukan akhir seseorang itu siapa? Menurut Murji'ah. Nah, yang menentukan akhir seseorang itu hanyalah Allah, seperti itu. Oke, kita akan bahas yaitu kritik tentang Khawarij dan Murji'ah. Jadi kritik terhadap Khawarij itu Khawarij itu dikritik karena terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Nah, bersikap ekstrim dan keras, menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi sikapnya mudah menghakimi orang lain dan bisa memunculkan konflik dan kekerasan. Sedangkan kritik terhadap Murji'ah itu, sementara Murji'ah dikritik karena terlalu longgar terhadap dosa. Jadi seolah-olah itu amal tidak penting, begitu. Nah, bisa membuat orang meremehkan perbuatan maksiat, seperti itu. Jadi padahal dalam Islam, iman tetap harus dibuktikan dengan amal soleh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa Khawarij dan Murji'ah itu muncul karena apa? Karena perbedaan cara memahami iman dan dosa. Seperti itu. Jadi Khawarij itu terlalu keras sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Begitu. Sedangkan Murji'ah itu terlalu longgar hingga amal dianggap kurang penting. Nah, sedangkan Islam mengajarkan sikap seimbang, yaitu menjaga iman, memperbaiki amal, dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain, seperti itu. Nah, semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang sejarah pemikiran Islam dan membuat kita lebih bijak dalam memahami perbedaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Jika ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.